Banyak gak dari kalian yang lagi bingung nih, antara mau beli Samsung Galaxy A54 atau Samsung Galaxy A73 yang merupakan produk tahun lalu? Harusnya kedua HP ini harganya udah lumayan mirip sekarang ya. Ya udah langsung aja kita lihat perbedaannya apa aja, terus lebih worth it atau kalian lebih cocok beli yang mana? Kalau dari tampilan jelas sangat berbeda di antara keduanya. Tampilan A series tahun ini mirip banget sama S series. Jadi desain language-nya tuh seragam sekarang. Terutama di desain frame kameranya yang lebih simple. A54 tuh kerasa lebih mewah juga karena pakai kaca glossy. Kalau A73 masih pakai plastik, terus finishingnya ya plastik biasa aja gitu. Untuk frame samping sama-sama pakai plastik juga, tapi finishingnya beda. Kalau A54 itu finishingnya mirip metal tapi doff, sedangkan A73 glossy. Sebetulnya menurut saya sih, kerasa lebih mewah yang kayak A54 ini. Tapi finishing glossy kayak A73 ini banyak dipakai di HP flagship juga loh. Contohnya S23 atau iPhone Pro ya. Yang pakai aluminium tapi finishingnya itu glossy kayak gini. Jadi ini tergantung selera aja sih. Nah, ke bagian depan, desain keduanya juga agak berbeda. Jadi tuh sekarang bezel samping A54 dibikin lebih tebal dibandingkan biasanya. Dengan begitu, sebetulnya kasih kesan yang jadi agak simetris gitu. Kesan agak simetris ini menurut saya juga cukup menolong A54 jadi kelihatannya not bad ya, nggak buruk-buruk banget. Jadi bikin lumayan unik dan berkarakter juga. Tapi saya tetap lebih suka yang kayak A73 ini sih. Oh ya, karena bezel samping yang lebih tebal ini, dia juga kasih kesan A54 sedikit lebih bulky ya. Padahal panjangnya itu kira-kira sama di antara kedua HP ini gitu. Sama-sama kurang nyaman juga dioperasikan dengan satu tangan sih. Tapi untuk ketebalannya nih, A54 itu ternyata lebih tebal ya dibandingkan A73 ya. Untuk panel layar, ada sedikit perbedaan. A54 pakai Super AMOLED, A73 pakai Super AMOLED Plus, ada plusnya nih. Kalau saya lihat sih, warna layar di A73 itu lebih kontras dikit ya. Seringkali masih mirip banget, tapi ada beberapa scene yang warnanya lebih keluar gitu di A73. Kayak beda kalibrasi warna sedikit doang tapi ya. Overall masih mirip-mirip lah di mata saya. Brightness A73 memang cerah buat HP kelas menengah, tapi A54 itu sedikit lebih cerah lagi. Dan bedanya di A54 ada fitur Vision Booster yang dibawa dari Galaxy S series. Jadi kalau di kondisi yang terik nih, ada proses tone mapping yang bikin area gelap di layar tuh lebih terang gitu. Dan warnanya dimainin lagi, jadi nggak kelihatan wash out gitu di kondisi terik. Jadi masih kelihatan bagus lah intinya. Nah, di A73 nggak ada fitur ini. Kedua HP ini support HDR10 dan HDR10 Plus ya. HDR10 Plus ini format HDR-nya Samsung buat nyaingin Dolby Vision. Dia sebetulnya ada dipakai di Prime Video, cuman sayang apps Prime Video buat smartphone itu kayaknya lagi di limit gitu, jadi HDR-nya nggak bisa jalan di smartphone. Ini tuh bukan salah dari HP-nya, ini dari Prime Video-nya. Kalau Netflix, pas saya cek sih bisa ya, keduanya bisa jalanin konten HDR di situ. Terus yang saya suka dari kedua HP ini, kalau display konten HDR, dia tuh layarnya masih cerah gitu. Keduanya udah 120Hz, jadi sangat smooth, tapi A54 itu adaptif ya. Jadi dia bisa otomatis pindah antara 60 dan 120Hz. Kalau A73 itu stay di 120Hz terus, ini bikin lebih boros baterai lah. Speakernya sama-sama stereo, keduanya udah support Dolby Atmos juga. Kalau saya dengerin sih, speakernya sedikit lebih bagus A54, tapi tipis banget bedanya. Nah, untuk chipset beda banget nih. A54 pakai Exynos 1380, kalau A73 pakai Snapdragon 778G. Sebetulnya konfigurasi prosesor antara keduanya sih mirip ya, dan memang kedua chipset ini kurang lebih selevel lah. Pas saya bandingin pakai benchmark pun, skor di antara keduanya masih mirip-mirip. Kalau ngetes performa basic, kayak buka tutup aplikasi sosial media dan sebagainya, keduanya tuh sangat mirip ya. Saya tes multitasking, buka 3 aplikasi sekaligus juga kurang lebih sama performanya. Udah sama-sama bagus lah. Yang bikin penasaran itu ya buat gaming. Memang ada beberapa game yang lebih optimal di A73. Maksudnya lebih optimal tuh settingan grafis tinggi udah dibuka sama developernya. Contoh, PUBG Mobile. Di A54 ya frame rate cuma mentok di 30 fps ya atau di high. Mau grafisnya turunin ke smooth juga mentok di high. Kalau di A73 di smooth itu bisa dapat ekstrim 60 fps. Padahal sebetulnya A54 juga sanggup tapi emang nggak dinyalain aja gitu sama Tencent. Terus main Mobile Legends nih, sebetulnya grafis sama-sama mentok di high, tapi di A73 itu bisa jalan di 100-120 fps ya. Frame rate ultranya udah dibuka nih. Kalau di A54 jalannya di 60 fps aja. Nah, kalau main game yang grafis tingginya udah sama-sama dibuka gimana? Contohnya main PUBG New State nih. Di settingan light keduanya bisa nyalain 90 fps. Performanya di A73 memang sedikit lebih tinggi dibanding A54, tapi ternyata bedanya tuh tipis banget ya. Kayak rata-rata tuh cuman beda 5 fps sampai 8 fps lah kalau saya perhatikan.
Ternyata di A73 tuh bisa turun juga di bawah 70 fps gitu. Jadi ya kurang lebih sama lah di antara kedua HP ini gitu. Jadi overall sih buat gaming ya, untuk saat ini memang masih lebih bagus A73. Walau mungkin di beberapa game itu cukup tipis bedanya. Ini menang optimalisasi aja sih saya bilang sih. Ya A54 mungkin tinggal tunggu dioptimalisasi lagi aja ya, biar lebih mantap lagi nih. Oh ya, untuk software sih keduanya udah pakai One UI terbaru, udah sama-sama Android 13. Fitur kurang lebih sama di antara keduanya. Paling di A54 itu ada fitur pause USB power delivery. Yang saya tangkap ini tuh mirip fitur bypass charging ya. Jadi kalau mau main game sambil colok charger, dia bakal langsung kasih arus ke motherboardnya. Ngisi daya ke baterainya jadi pelan banget. Ini berguna biar nggak bikin HP-nya tambah panas kalau lagi gaming ya. Jadi kan pas gaming tuh panas tuh. Kalau ngecas pakai power delivery kan bakal nambah beban panasnya gitu. Jadi kalau ini dinyalain nggak bakal kayak gitu. Selain itu bisa bikin baterai lebih awet juga. Sekarang kita bahas kameranya. A54 pakai setup triple kamera. Kalau A73 ada 4 kamera. Tapi kamera keempatnya itu cuma depth sensor yang dibuang ya. Jadi ya nggak penting lah menurut saya. Keduanya sama-sama ada 5 megapiksel makro, ada 12 megapiksel ultra wide. Yang paling beda itu di kamera utamanya. A54 resolusinya 50 megapiksel, kalau A73 itu 108 megapiksel. Langsung aja kita lihat hasilnya. Kamera ultra wide-nya kalau untuk detail dan ketajaman kurang lebih sama ya. Untuk urusan ini memang ultra wide kedua HP ini udah yang terbaik lah di HP mid-range ya, dibanding para pesaingnya. Bedanya paling di warna aja. Kebanyakan tuh hasil di A54 lebih vivid. Kayak warna langit kalau kalian perhatikan tuh warna birunya lebih pekat ya. Dan lebih kontras juga. Jadi banyak area shadow itu kelihatan lebih gelap di A54. Terus di A54 juga warnanya itu cenderung lebih hangat ya. Pas di low light, banyak foto di A73 yang dibikin lebih terang aja. Kalau kamera utamanya, untuk warna sih sama aja kayak yang saya bilang tadi. A54 lebih kontras dan lebih vivid dibandingkan A73. Kalau A73 itu cenderung lebih netral gitu warnanya. Oh ya, A54 itu pakai sensor flagship di kamera 50 megapikselnya, IMX766. Kalau A73 pakai sensor 108 megapiksel yang kelas menengah ya. Ini beda sama sensor S22 Ultra. Untuk detail dan ketajaman, sekilas saya lihat mirip. Tapi ada beberapa foto yang kalau saya lihat lebih detail lagi, ternyata lebih tajam di A54. Dynamic range sebetulnya sama-sama lebar dan cukup mirip. Tapi pas di beberapa foto kayak gini nih, daerah shadow di A54 itu dibikin terang ya, jadi lebih menarik aja kelihatannya gitu. Oke, untuk masalah warna, kalau terang masih bisa dibilang mirip lah ya. Paling kalau pas di kondisi masuk ke mendung nih, kelihatan beda banget warnanya. Di kondisi ini saya kurang suka sih sama warna dari A73, yang cenderung keunguan banget gitu. Pastinya kedua HP ini ada mode portrait, dan efek bokehnya mirip, sama-sama bagus. Paling beda di karakter warna aja tadi ya. Dan sama-sama cuma bisa ambil di lensa wide, nggak bisa ngezoom lagi. Nah, kita coba bahas foto zoom-nya nih. Keduanya kan nggak ada kamera telefoto. Tapi kalau kita adu ambil di 3 kali zoom ke atas, kelihatan kalau di A73 itu pecah gitu. Jadi kayak digital zoom biasa atau kayak hasil kropan gitu. Kalau di A54 itu zoomnya itu masih kelihatan tajam ya. Udah mirip kayak punya lensa tele. Mirip ya, bukan sama. Paling kalau pas di 10 kali zoom, udah mulai kelihatan tuh agak pecah. Tapi tetap aja belum separah 10 kali zoom di A73. Ya mungkin ini kelebihan sensor kamera flagship ya. Nah, gimana dengan foto low light? Sekilas memang kelihatan nggak beda jauh ya. Masih mirip-mirip, bahkan ada beberapa foto yang kelihatan lebih terang di A73 nih. Terutama pas pakai night mode-nya. Tapi sebetulnya kalau dilihat lebih detail, kebanyakan foto di A54 itu lebih tajam. Detail masih lebih terjaga dengan bagus. Ngehandle HDR di cahaya atau lampu juga lebih baik ya. Warna di lampu reklame bisa lebih terjaga. Kalau di A73 tuh sering wash out, jadinya putih terang gitu doang ya. Kalau di kondisi extreme low light atau hampir tanpa cahaya, jelas lebih bagus A54. Walau pas pakai night mode, A73 bisa cukup mengimbangi A54 ya. Oh ya, keduanya ada OIS di kamera utamanya, untuk menghindari ghosting di foto malam hari. Kamera selfie-nya sama-sama beresolusi 32 megapiksel, tapi hasilnya lumayan beda, terutama dari warnanya ya. Saya sih lebih suka warna dari A54, lebih akurat. Kalau A73 itu agak keunguan. Terus A54 karakternya cenderung dibikin tajam, kayak efek sharpness-nya agak tinggi ya. Kalau A73 tuh tetap tajam, tapi agak soft kayak ada sedikit efek beauty, padahal beauty-nya udah saya matiin. Untuk perekaman video, pilihan resolusi sama di antara kedua HP ini. Kamera ultra wide, wide, dan selfie bisa rekam hingga 4K 30 fps. Ada pilihan Full HD 60 fps juga,
tapi buat kamera wide dan selfie-nya doang. Di kamera ultrawide nggak bisa jalan di 60 fps. Kalau saya lihat sih, hasil perekaman videonya itu beda di processing, terutama di warnanya. Entah kenapa di A73 malah cenderung lebih kontras dibandingkan A54. Malah kebalik dari hasil fotonya tadi ya. Terus A73 di objek tanaman, warnanya itu cenderung kebiruan. Tapi kalau kalian lihat warna langitnya nih, tetap lebih pekat A54 ya, lebih biru A54. Kalau dynamic range, kelihatan A54 lebih lebar dibanding A73. Di low light kamera ultrawide A73, di mata saya agak sedikit lebih soft dibandingkan A54. Untuk kamera utamanya agak sedikit lebih bagus A54 sih, tapi secara mengejutkan bedanya tipis doang. Keduanya nggak ada fitur video bokeh ya. Sama-sama ada video stabilisasi dan ada super steady juga. Kalau saya perhatikan, stabilisasi di A54 itu sedikit lebih bagus ya. A73 itu masih agak jitter atau jedat-jedut dikit gitu. Tapi di A54 itu stabilisasinya mentok di Full HD 30 fps doang. Kalau di A73 nih, di resolusi 4K masih bisa nyalain video stabilisasinya. Tapi kalau di Full HD 60 fps, keduanya nggak bisa dinyalain. Kapasitas baterai sama-sama 5000 mAh. Pas saya tes nonton YouTube sih, sedikit lebih awet A54. Pas saya tes Wildlife Extreme Stress Test, ini tuh anggap aja kayak main game berat selama 20 menit ya. Ini lebih awet A54 juga. Keduanya support super fast charging 25 watt. Oh ya, untuk vibration motor nih, Galaxy A54 itu udah mirip kayak HP flagship. Kalau A73 masih standar mid-range, walaupun dia tergolong lembut juga ya. Oke, itu dia perbandingan antara Samsung Galaxy A54 dan Galaxy A73. Kalau saya sih secara keseluruhan bakal beli A54 sih, bakal milih A54. Soalnya dia punya body yang jauh lebih premium ya. Terus layarnya juga ada fitur Vision Booster, performanya juga nggak kalah sama A73 sebetulnya. Terus apalagi ya, vibration motor sama kameranya juga dikasih yang kelas flagship. Paling kalau kalian benar-benar butuh buat gaming ya, gamingnya tuh game kayak PUBG Mobile atau Mobile Legends maunya di 120 fps pokoknya, ya udah ambil aja A73. Tapi banyak juga game-game lain kayak Genshin Impact dan sebagainya kayak PUBG New State ya. Itu di antara kedua HP ini tuh bedanya tipis-tipis doang loh. Dan A54 juga beda setahun ya, ini lebih baru setahun dibanding A73. Mungkin ada yang lagi mikir nih, mending saya beli A74 aja deh nunggu gitu. Rumor yang beredar di luar sana itu A74 penerus A73 ya. Itu katanya nggak akan dikeluarin di tahun ini setidaknya ya. Karena dengar-dengar Samsung pengen merampingkan lini seri produk smartphone-nya gitu. Kalau kemarin-kemarin kan tiap beda 500.000 atau 1 juta tuh ada aja produknya dan bikin konsumen bingung ya. Saya juga bingung, banyak yang nanya gitu. Saya juga jawabnya bingung banget gitu. Nah, katanya tahun ini pengen dirampingkan aja gitu. Tapi gosipnya, akhir tahun ini tuh Samsung mau ngeluarin S23 FE. Mungkin buat ngisi produk di 8-9 jutaan ya, mungkin. Ini cuma rumor. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian tercerahkan ya. Oke, dan sampai jumpa di video berikutnya.